Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku siswa kelas 9 MTs Negeri 1 Kota Magelang yang berbahagia dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani sehingga siap untuk belajar hari ini. Anak-anakku, seperti biasa sebelum kalian menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like agar saya bisa terus berkarya membuat video pembelajaran yang selalu menarik. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama kembali. Ini merupakan pertemuan pertama di semester 2 setelah kita liburan cukup panjang. Kali ini kita akan mengangkat tema Bab 1, kesebangunan dan kekongruenan dengan submateri kesebangunan pada bangun datar. Apa kalian sudah siap? Silakan dicatat seandainya diperlukan, dan jika ada kesulitan nanti bisa ditanyakan pada kolom komentar yang sudah Bapak siapkan. Baiklah, pada pertemuan kali ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, kalian dapat menunjukkan konsep kesebangunan dalam kehidupan nyata. Dan yang kedua, dapat menentukan sifat-sifat dua bangun datar yang sebangun. Dan yang ketiga, menentukan besar sudut dan panjang sisi pada dua bangun datar yang sebangun. Anak-anakku, apakah ada manfaatnya kita mempelajari ini? Sangat ada sekali dan banyak manfaatnya, karena dalam kehidupan sehari-hari tanpa kalian sadari, kita sebetulnya dekat dengan materi ini, yaitu masalah kesebangunan. Mari kita lihat beberapa kasus ini. Yang pertama, kita dapat menggunakan konsep ini untuk menghitung tinggi tiang bendera. Jadi tidak perlu kita robohkan tiang benderanya, dan kita tidak perlu memanjat ke atas. Kita cukup menggunakan konsep ini, maka tinggi tiang bendera dapat kita hitung. Kemudian adakah hal lain yang bisa kita gunakan dengan konsep ini? Masih ada, misalnya dalam kepramukaan, mungkin kalian ada yang pernah praktek mengukur lebar sungai tanpa harus menyeberang. Kita bisa menggunakan konsep ini dengan memanfaatkan beberapa objek yang ada, seperti teman dan beberapa tumbuhan yang ada. Nah, ini contoh yang ketiga, ini mengukur tinggi gedung. Mungkin kalian di jalan pernah melihat orang seperti ini ya, membawa alat teropong, berdiri di pinggir jalan dan sebagainya. Ini sepertinya mereka sedang mengukur tinggi atau lebar suatu benda. Nah, dalam kasus ini mereka sedang mengukur tinggi suatu gedung tanpa harus menaikinya. Luar biasa ya. Jadi itu manfaat yang bisa kita peroleh dari mempelajari ini. Jadi sangat tidak rugi kita belajar matematika. Baik anak-anak, kita langsung saja ke pengertian ya. Sebetulnya apa sih kesebangunan dan kekongruenan ini? Untuk memahami materi tersebut, saya berikan beberapa benda untuk kalian ini. Ada persegi, ada bintang, ada segitiga, ada bintang lagi, ada tanda love, persegi, tanda love, dan segitiga. Nah, benda-benda ini akan kita coba kelompokkan sesuai bentuk dan ukurannya ke dalam dua kotak. Yang pertama kotak kesebangunan dan yang kedua adalah kotak kekongruenan. Kita amati dari bentuk dan ukurannya. Mari kita lihat. Nah, untuk persegi bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Nah, pasangan benda ini kita masukkan ke kotak kesebangunan. Selanjutnya dengan bintang. Bagaimana dengan dua benda ini? Kita masukkan kemana? Apakah ke kesebangunan atau kekongruenan? Kita masukkan, ternyata mereka masuknya ke kotak kekongruenan. Ini bentuknya sama, ukurannya juga sama. Kita lanjut ke bangun berikutnya, ada segitiga. Dua segitiga ini bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Yang satu besar, satu kecil. Kita proses, mereka masuk ke kotak kesebangunan. Dan yang terakhir untuk tanda love ini, dua benda ini bentuknya sama, ukurannya juga sama, cuman arahnya saja yang berbeda. Nah, arah tidak menjadi masalah di sini. Kita masukkan
mereka masuk ke dalam kategori kekongruenan. Dengan mengamati kejadian tadi, kita dapat menentukan ciri-ciri dua bangun yang sebangun, yaitu sebagai berikut. Ini ya, ciri-ciri dua bangun yang sebangun. Yang pertama, bentuknya sama. Dan yang kedua, ukurannya tidak sama. Yang satu besar dan yang satu kecil. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya untuk ciri-ciri dua bangun yang kongruen. Jelas, bentuknya sama. Kemudian yang kedua, ukuran juga sama, bentuk sama, ukuran sama. Nah, itu sekilas gambaran tentang kesebangunan dan kekongruenan. Sampai di sini apakah bisa dipahami anak-anak? Bagus, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, khusus pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari, memfokuskan pada kesebangunan pada bangun datar. Untuk kekongruenan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mari kita pahami sifat-sifat dua bangun datar yang sebangun. Anak-anak, Bapak berikan dua gambar. Di atas ada bangun trapesium sembarang ABCD, kemudian yang di bawah juga ada trapesium sembarang EFGH. Bentuknya sama, ukurannya berbeda. Nah, kita akan coba sekarang. Jadi secara matematis kita tidak tepat kalau hanya melihat bentuk dan ukuran saja, kita harus lebih spesifik. Nah, unsur pembentuk dari dua bangun ini adalah sudut dan sisi. Maka kita akan coba amati dua bangun ini dari sudut dan sisi. Oke ya. Sekarang kita amati dari sudut pandang sudutnya dulu. Kita amati yang pertama sudutnya, ada 4 sudut. Kita bandingkan dari satu sudut ke sudut yang lain atau sudut-sudut yang bersesuaian. Artinya sudut yang kalau posisinya kita hadapkan ke arah yang sama, dia menempati tempat yang sama. Nah, sudut A di sini ini bersesuaian dengan sudut E. Kenapa? Karena dua bangun ini jika dihadapkan ke arah yang sama, ini A dan E itu menempati tempat yang sama ya. Kalau direkatkan A dan E ini besarnya juga sama, 100 derajat. Kita lanjut ke sudut yang lain. Sudut B ini bersesuaian dengan sudut F. Besarnya juga sama 50. Kita teruskan sudut C sekarang. Nah, ini sudut C dia bersesuaian dengan sudut G. Besarnya juga sama 130 derajat. Kemudian sudut D bersesuaian dengan sudut H. Besarnya juga sama yaitu 80 derajat. Nah, dari data ini apa yang dapat kalian simpulkan anak-anak? Betul, kita dapat mengatakan bahwasanya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat dari gambar di atas tadi, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Itu sifat yang pertama dari dua bangun datar yang sebangun. Oke, sekarang kita lihat dari sudut pandang sisi. Akan kita bandingkan sisi-sisi dari dua bangun ini pada tempat yang bersesuaian. Oke, yang pertama kita lihat sisi AB. Sisi AB coba kita bandingkan dengan sisi EF. Kenapa? Karena AB bersesuaian dengan EF. Ya, kita buat perbandingan AB per EF. Panjang AB 30 cm, panjang EF 15 cm. Kita hitung, kita sederhanakan, diperoleh 2/1. Nah, kita coba juga bandingkan sisi lain yang saling bersesuaian. BC ini akan bersesuaian dengan FG. BC 20, FG-nya 10. 20/10 kita sederhanakan menjadi 2/1. Selanjutnya sisi CD ya. Sisi CD bersesuaian dengan sisi GH. Panjangnya 12 dibagi 6. Ketemunya 2/1. Kemudian yang terakhir sisi AD ini bersesuaian dengan sisi EH. Kita buat perbandingan. AD per EH sama dengan 18/9. Diperoleh 2/1. Nah, apa yang dapat kalian simpulkan dari data ini anak-anak? Ya, ternyata sisi-sisi yang bersesuaian ini memiliki perbandingan yang sama. 2/1 semua. Ya, 2/1 semua. Tidak ada yang berbeda ya. Jadi dapat kita katakan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding atau memiliki perbandingan yang sama. Nah, di kasus lain mungkin tidak harus perbandingannya nanti 2/1. Mungkin bisa 3/5, 3/4 dan sebagainya. Yang penting semuanya sama.
Nah, inilah sifat yang kedua pada dua bangun datar yang sebangun. Kalau dua bangun datar sebangun memiliki dua sifat ini sekaligus, maka otomatis dua bangun datar tersebut bisa dikatakan sebangun. Ya, dalam hal ini adalah bangun ABCD sebangun dengan EFGH. Ini tanda seperti es tidur, ini tanda untuk lambang sebangun. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Baik, kita teruskan ke tayangan berikutnya. Saya akan berikan contoh lain, apakah dua bangun ini termasuk bangun yang sebangun. Mari kita lihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut dan sisi. Oke, yang pertama sudut pandang sudut, kita buat data satu persatu dulu. Sudut P ini tandanya tanda pagar. Sudut P ini akan bersesuaian dengan K ya, tandanya sama-sama pagar. Kemudian sudut Q ini tandanya lingkaran, dia akan bersesuaian dengan sudut L, tandanya lingkaran ya. Kemudian sudut R ini akan bersesuaian dengan sudut M. R ini, sudut R bersesuaian dengan sudut M, tandanya lingkaran, silang. Kemudian sudut S ini tandanya bintang bersesuaian dengan sudut N, tandanya bintang. Jadi dapat kita katakan bahwasanya sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini memenuhi sifat yang pertama. Kita lanjut dari sudut pandang sisi. Oke, yang pertama kita bandingkan dulu sisi PQ. PQ ini sisi yang berada antara tanda pagar dan lingkaran. Berarti di sini pagar dan lingkaran adalah sisi KL. Maka PQ bersesuaian dengan KL. PQ-nya 12, KL-nya 9. Perbandingannya 4/3. Kita lanjutkan ke perbandingan yang lain. QR sekarang, QR ini sisi antara sudut bertanda lingkaran dan silang. Lingkaran dan silang berarti LM. Kita buat perbandingan, QR per LM sama dengan 18/12. Kita sederhanakan dapatnya 3/2. Nah, ini sudah beda, perbandingan sudah beda. Kita teruskan untuk perbandingan sisi yang lain. RS ini sisi antara tanda sudut bertanda silang dan bintang. Silang dan bintang itu sisi MN. Nah, ini 12 ini RS-nya sama dengan PQ, 12 per MN-nya sama dengan KL, 9 ya. 12/9 sama dengan 4/3. Kita lanjut ke sisi yang terakhir. Sisi PS ini sisi penghubung antara sudut bertanda bintang dan pagar. Bintang dan pagar di bawah adalah sisi KN. Maka PS bersesuaian dengan KN. Sama dengan 18/12. Perbandingannya 3/2. Coba dicermati anak-anak, dari 4 perbandingan ini apakah hasil akhirnya sama semua? Tidak. Yang atas ini ada 4/3, yang bawah 3/2, kemudian yang kanan 4/3, 3/2. Ternyata tidak semuanya sama perbandingannya. Maka dapat kita katakan bahwasanya sisi-sisi bersesuaian tidak sebanding. Nah, apakah ini memenuhi sifat yang kedua tadi di atas? Tidak. Maka dua bangun ini ya, karena tidak memenuhi dua sifat tadi dikatakan tidak sebangun. Dalam hal ini adalah bangun PQRS dan KLMN tidak sebangun. Kenapa? Karena dua sifat tadi tidak terpenuhi. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Baik. Jadi untuk mengatakan dua bangun sebangun pada bangun datar harus memenuhi dua sifat. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang cara menentukan besar sudut dan panjang sisi pada dua bangun yang sebangun. Saya berikan contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Saya punya dua buah bangun trapesium, siku-siku. Yang satu ABCD dengan ukuran seperti gambar, kemudian yang satunya trapesium EFGH seperti gambar ukurannya. Nah, pertanyaannya, ini diketahui trapesium ABCD sebangun dengan EFGH. Karena yang sudah disebutkan sebangun, maka kita tidak perlu membuktikan kembali. Kita tinggal menentukan unsur-unsur yang belum diketahui atau ditanyakan pada soal tersebut. Tentukan yang pertama sudut C, dan yang kedua
sudut G, yang ketiga panjang CD, dan yang keempat adalah panjang EF. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sudut C. Kita lihat sudut C di trapesium yang besar ini bersesuaian dengan sudut mana? H. Oke. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka sudut C sama dengan sudut H berapa? 110. Bisa ya? Oke, sekarang sudut G. Nah, sudut G di trapesium yang kecil ini itu bersesuaian dengan sudut B pada trapesium yang besar. Sehingga besarnya sudut G sama dengan 70 derajat. Mudah ya anak-anak, tinggal kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian pada dua bangun tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan panjang CD. Nah, ini kita gunakan perbandingan. CD itu bersesuaian dengan EH, maka CD per EH kita sama dengankan, kita ambil dua sisi lain yang sama-sama sudah diketahui ukurannya. CD per EH kita sama dengankan dengan BC per G, karena dua sisi ini sudah diketahui panjangnya. Dan ingat, hati-hati ketika membuat perbandingan ini jangan sampai terbalik GH per DC, karena harus konsisten membuat perbandingan ini. Ketika yang di atas ini yang disebutkan ukuran pada bangun yang besar, maka di ruas kanan pembilangnya juga merupakan sisi pada bangun yang besar, bukan bangun yang kecil. Jadi harus konsisten ya. Saya ulangi, CD per EH sama dengan BC per HG. Pak, kenapa tidak mengambil AB per FG? Boleh, tetapi AB-nya nanti kan ini belum diketahui, kita akan kesulitan. Jadi harus diambil dua sisi yang sudah diketahui panjangnya, yaitu BC per GH. Kita masukkan angkanya. CD itu belum tahu, kita tulis lagi CD, EH-nya 8, kemudian BC-nya 9, dan GH-nya 6. Oke, sampai sini. Selanjutnya kita kalikan silang. CD kali 6, 8 kali 9, atau 9 kali 8. Kemudian CD sama dengan 6-nya kita pindah ruas, ini 9 kali 8 sama dengan 72, sehingga CD sama dengan 72 dibagi 6. Diperoleh CD sama dengan 12. Kembali ke pertanyaan, itu ada satuannya, jadi CD sama dengan 12 cm. Boleh masukkan di sini, tulis 12 cm kalau sudah diketahui. Oke, kemudian yang D, menentukan panjang EF. Nah, EF ini sisi pada bangun yang kecil. EF berarti bersesuaian dengan AD. EF per AD sama dengan, nah ini yang di kanan, yang di atas berarti harus sisi pada bangun yang kecil. Kita ambil sisi yang sudah diketahui ukurannya, GH per BC. Atau bisa juga memanfaatkan hasil yang C tadi, mau pakai CD boleh, berarti nanti EH per CD. Nah, kita kembali ke pembahasan awal tadi. EF per AD sama dengan GH per BC. EF-nya belum tahu, kita tulis EF, kemudian AD-nya 6, kemudian GH-nya 6, kemudian BC-nya 9. Oke, kita kalikan silang. EF kali 9 sama dengan 6 kali 6, kemudian 6 kali 6 sama dengan 36, EF-nya sama dengan 36 dibagi 9, EF sama dengan 4. Kembalikan ke soal, ada satuannya di situ, jadi EF sama dengan 4 cm. Nah, itulah cara memanfaatkan kesebangunan untuk menentukan besar sudut dan panjang sisi yang belum diketahui pada dua bangun sedatar. Baik, selanjutnya untuk melatih kemampuan kalian setelah menyaksikan video ini, silakan akses menu tugas kelas di Google Classroom dan kerjakan latihan soal yang ada. Demikian anak-anak, pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Sampai bertemu di video selanjutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Saya Heri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.